Halo anak-anak, berjumpa lagi dengan Ibu Nur Mulansari di pembelajaran IPA. Kelas 6, tema 1, subtema 1, tumbuhan sahabatku. Pada video kali ini, kita akan belajar materi bagian-bagian bunga, kemudian perkembangbiakan generatif, dan yang ketiga, perkembangbiakan vegetatif. Masuk materi yang pertama, perkembangbiakan tumbuhan secara generatif. Perkembangbiakan generatif adalah perkembangbiakan tumbuhan secara kawin. Salah satu jenis tumbuhan yang berkembang biak dengan cara ini adalah tumbuhan berbiji. Alat perkembangbiakannya berupa bunga. Biji ini dihasilkan setelah terjadi penyerbukan pada bunga. Penyerbukan adalah peristiwa jatuhnya serbuk sari pada putik. Proses penyerbukan ini bisa terjadi melalui beberapa perantara. Misalnya, angin, air, hewan, atau bahkan manusia. Macam-macam penyerbukan. Yang pertama, penyerbukan sendiri, yaitu jika serbuk sari dan putik berasal dari bunga yang sama. Yang kedua, penyerbukan tetangga, yaitu bila serbuk sari terbang ke bunga yang berbeda, namun masih dalam satu pohon. Yang ketiga, penyerbukan silang, jika serbuk sari hinggap ke putik bunga lain di pohon lain yang masih sejenis. Yang keempat, penyerbukan bastar, yaitu penyerbukan yang terjadi jika serbuk sari jatuh di putik bunga lain dan tumbuhan yang berbeda jenis. Salah satu contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan bunga adalah tumbuhan jagung. Tepung sari pada bunga jagung akan terbang terbawa angin ketika angin bertiup. Tepung sari yang terbawa angin sebagian akan jatuh di kepala putik yang terletak di bagian bawah bunga pada pohon jagung yang lain. Nah, ketika itulah terjadi pembuahan. Selanjutnya, bagian-bagian bunga. Kita mulai dari bawah, ada tangkai bunga, kemudian bakal biji, tangkai putik, kepala putik, tangkai sari, kepala sari, dasar bunga, kelopak bunga, benang sari, mahkota bunga. Fungsi bagian-bagian bunga. Yang pertama, kelopak bunga. Kelopak bunga merupakan bagian paling luar berwarna hijau, seperti daun atau terkadang kecoklatan. Bagian ini berfungsi melindungi mahkota pada saat kuncup. Kelopak bunga akan membuka pada saat mahkota bunga mekar sempurna. Sebenarnya, kelopak bunga merupakan modifikasi dari daun. Yang kedua, mahkota bunga. Mahkota bunga merupakan bagian paling mudah dikenali karena berukuran besar dan berwarna mencolok. Bagian ini berfungsi membantu penyerbukan bunga dengan menarik perhatian para serangga agar hinggap. Selain itu, tugas mahkota juga melindungi alat reproduksi bunga, berupa putik dan benang sari. Petal atau kelopak pada mahkota bunga umumnya berjumlah 5 helai dan terletak pada lingkar dalam kelopak bunga. Yang ketiga, kepala putik. Kepala putik merupakan alat reproduksi bunga betina atau biasa disebut dengan ginoseum. Oleh sebab itu, bagian ini mengandung sel-sel telur untuk bereproduksi.
Posisi putik terletak pada tengah bunga dan terdiri dari 3 bagian, yaitu stigma atau kepala putik, stilus atau tangkai putik, dan ovarium atau bakal buah. Yang keempat, benang sari. Bagian ini merupakan alat kelamin jantan yang terdiri dari anter atau kepala sari untuk menyimpan serbuk sari, polen atau serbuk sari untuk penyerbukan, dan filamen atau tangkai sari untuk membantu proses reproduksi. Benang sari bekerja dengan cara mikrosporangium dan spora haploid atau pelepasan serbuk sari dengan bantuan agen penyerbukan seperti air, angin, atau serangga. Kemudian, serbuk sari menempel pada putik bunga yang sama atau lainnya. Enam, bakal biji. Bakal biji biasanya banyak ditemukan pada tumbuhan berbiji. Sedangkan pada bunga, bakal biji berfungsi melindungi sel telur dan menjadi tempat pertemuan antara sel-sel telur yang akan dibuahi. Bakal biji letaknya di dalam buah. 7. Bakal buah. Sebenarnya, bakal buah masih satu bagian dengan putik. Namun, organ ini memiliki fungsi penting sehingga diklasifikasikan menjadi komponen tersendiri. Bakal buah mengandung sel telur. Bagian ini menjadi tempat terjadinya pembuahan, yaitu proses peleburan antara sel telur betina dan jantan yang kemudian menghasilkan bakal buah. 8. Dasar bunga. Dasar bunga merupakan bagian tempat melekatnya mahkota dan komponen bunga lainnya agar tetap berada di posisinya meskipun terkena terpaan angin. Secara tidak langsung, dasar bunga menjadi pondasi yang terletak di ujung bunga setelah tangkai bunga. 9. Tangkai bunga. Sama seperti dasar bunga, tangkai berfungsi penyokong dan sebagai penghubung antara bunga dengan ranting. Tangkai bunga memiliki ukuran diameter yang berbeda-beda sesuai dengan jenisnya. Beberapa tangkai bunga berbentuk merambat atau majemuk. Hal ini biasanya dikondisikan sesuai dengan lingkungan hidup bunga. Selanjutnya, proses perkembangbiakan secara generatif. 1. Perkembangbiakan diawali dengan peristiwa menempelnya serbuk sari di atas kepala putik atau biasa disebut dengan penyerbukan. 2. Serbuk sari yang menempel di atas kepala putik akan tumbuh buluh serbuk sari yang menuju ke ruang bakal biji. 3. Sel kelamin jantan atau disebut spermatozoid akan turun menuju ruang bakal biji melalui buluh serbuk sari tersebut. 4. Di ruang bakal biji, sel kelamin jantan akan melebur dengan sel kelamin betina atau disebut ovum. Peristiwa ini disebut dengan pembuahan. 5. Hasil dari pembuahan kita sebut dengan zigot. 6. Zigot akan berkembang menjadi lembaga. 7. Lembaga berkembang menjadi bakal biji. 8. Bakal biji berkembang menjadi biji dan bakal buah. 9. Lembaga yang ada di dalam biji merupakan calon tumbuhan baru. Materi selanjutnya, perkembangbiakan secara vegetatif. Perkembangbiakan vegetatif adalah perkembangbiakan secara tidak kawin.
Perkembangbiakan vegetatif ini ada yang alami dan ada yang buatan. Perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif alami. Yang pertama menggunakan spora. Spora ini adalah suatu zat berukuran sangat halus. Bisa menyebar melalui bantuan angin, air, atau hewan. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan spora adalah tumbuhan jenis paku-pakuan, lumut, dan jamur. Yang kedua menggunakan tunas. Tunas adalah bagian tumbuhan yang baru tumbuh di bawah tumbuhan induknya. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan bertunas adalah pisang dan bambu. Yang ketiga, menggunakan umbi. Umbi ini adalah tumbuhan yang punya akar yang membesar dan berisi umbi. Ini ada 3 jenis, yaitu umbi batang, umbi akar, dan umbi lapis. Contohnya, kentang, singkong, ubi, bawang, dan wortel. Yang keempat, rizoma atau rimpang. Rizoma atau rimpang ini mirip seperti umbi. Bedanya, ini merupakan batang menjalar yang terdapat di bawah tanah berbentuk seperti akar dan berbuku-buku. Contohnya, jahe, kunyit, dan lengkuas. Yang kelima, stolon atau geragih. Geragih adalah batang yang tumbuh menjalar di atas permukaan tanah. Nah, batang ini bisa menghasilkan tumbuhan baru pada ujungnya. Contohnya adalah tumbuhan stroberi. Perkembangbiakan tumbuhan vegetatif buatan. Yang pertama, stek. Stek adalah cara memperbanyak tumbuhan dengan cara memotong bagian tumbuhan. Lalu ditancapkan kembali ke tanah dan kemudian tumbuh menjadi tanaman baru. Ada 3 cara stek, yaitu stek batang, stek akar, dan stek daun. Contoh tumbuhan yang bisa diperbanyak dengan cara di stek adalah mawar, singkong, dan jeruk. Dua, cangkok. Perbanyakan tumbuhan dengan cara cangkok adalah dengan melukai bagian batang tumbuhan. Lalu bagian itu dibungkus tanah, kemudian ditutup rapat dengan plastik atau bahan lainnya. Nah, pada bagian itu nanti akan tumbuh akar. Setelah tumbuh akar, bagian ini bisa dipotong dan ditanam kembali. Contoh tumbuhan yang bisa dicangkok adalah mangga dan jambu, yaitu tumbuhan yang memiliki kambium. Yang ketiga, okulasi. Okulasi adalah cara memperbanyak tumbuhan dengan cara menempelkan tunas tanaman yang satu ke tunas tanaman lain yang sama jenisnya. Okulasi ini biasanya dilakukan untuk memperbaiki sifat suatu tumbuhan. Misalnya, batang tumbuhan yang kuat digabung dengan buahnya yang baik. Contohnya durian.